Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur hari ini, hari yang diberikan Tuhan untuk kita dapat bersekutu bersama-sama. Hari-hari ini gereja-gereja merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Saya mengundang kepada jemaat-jemaat Tuhan maupun saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini, kita dapat bersama-sama berdoa agar kita dikuatkan dan kita juga diurapi oleh Tuhan. Mengalir
tempat ini. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersuka cita oleh sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Oleh karena anugerah Tuhan kami diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, dan waktu ini kami mau pergunakan untuk kami bersekutu dengan Engkau. Engkau yang akan mengurapi, menuntun ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan melalui pemberitaan firman Tuhan, jemaat maupun saudara-saudara kami boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan nikmati kebenaran firman-Mu. Engkau yang berbicara, menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran Allah. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 5, dalam ayat 15 hingga ayatnya yang ke-18. Sekali lagi, saya mengajak kita membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 5, mulai ayat 15 hingga ayatnya yang ke-18. Dan ini yang akan menjadi topik pembahasan kita pada beberapa hari yang akan kita lewati. Saya akan baca dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Ayat inti kita di dalam ayat 18, dalam bagian yang terakhir, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, puji Tuhan, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hidup dalam pimpinan roh itu menjadi topik pembahasan kita pada hari ini. Nah, saudara, orang percaya harus dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap hari kita harus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Hanya mereka yang dipimpin Roh Kuduslah yang dapat mencapai kedewasaan rohani. Kita telah mengetahui bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia bukan hanya sekedar suatu pengaruh, tetapi dia adalah pribadi. Karena di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, di situ disebut bahwa dia adalah seorang penolong yang lain. Nah, kalau dikatakan dia seorang penolong, itu berarti dia adalah pribadi, dia bukannya sekedar pengaruh. Jadi itu adalah asas dasar bagi kita tentang Roh Kudus. Nah, saudara, dan ciri-ciri orang yang memiliki kedewasaan rohani, dia memiliki pemahaman yang sangat dalam terhadap firman Allah. Dia memiliki dasar yang kuat tentang firman Allah, sehingga dia tidak dapat digoyahkan oleh angin pengajaran atau apapun yang berusaha untuk mempengaruhi. Pada hari ini saya ingin mengajak kita untuk mengevaluasi diri kita masing-masing. Mengevaluasi seberapa dekatkah kita berjalan bersama dengan Tuhan. Seorang Kristen tidak akan sukses dalam perjalanan hidup kekristenannya jika tidak jujur dengan dirinya sendiri mengenai kondisi rohaninya saat ini.
Itu sebabnya mari kita coba terapkan pertanyaan kepada diri kita, saudara, seperti ini. Apakah kita pernah atau mungkin sering mendukakan Roh Kudus? Apakah kita sudah menjadi orang Kristen yang taat? Apakah kita sudah melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Allah? Kalau kita membaca di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 hingga 21, ini mendorong kita untuk kembali menanyakan kepada diri kita sendiri mengenai perjalanan hidup kekristenan kita. Apakah kita sudah berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, atau kita berjalan di dalam pengertian kita sendiri? Ada beberapa ciri orang yang dipimpin Roh Kudus, yaitu soal pemakaian waktu. Orang yang dipimpin Roh Kudus memang bukan berarti dia tidak pernah atau tidak bisa melakukan kesalahan, tetapi paling tidak dia dapat memanage waktu dengan baik. Bahasa orang dunia, menurut mereka waktu adalah uang. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 tadi, mengatakan pergunakanlah waktu yang ada. Hidup kita sehari-hari mungkin sangat banyak aktivitas atau kesibukan. Namun kita mesti memperhatikan bagaimana kita memakai waktu yang Tuhan berikan itu. Apakah di dalam kita menjalani hidup ini kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Membawa kita lebih dekat kepada Tuhan? Ataukah kita habiskan hanya untuk hal-hal yang tidak berguna? Itu menjadi satu pertanyaan bagi kita. 2 Tesalonika 3 ayat 11, kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Maksudnya di sini hal-hal yang tidak berguna, artinya mengabaikan urusan sendiri untuk mengurus urusan orang lain. Bahasa sekarang katakan kepo. Sibuk dengan urusan orang lain, padahal ada banyak pekerjaan kita. Jadi, penting kita memahami tentang pemakaian waktu. Pemakaian waktu harus berada dalam pimpinan Roh Kudus. Karena ayat tadi dalam Efesus 5 ayat 16, karena hari-hari ini adalah jahat. Hidup kita selalu berada di dalam bahaya. Setiap waktu, setiap detik, bisa membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, atau justru sebaliknya bisa membuat kita lebih jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, saudara, jika kita merasa bahwa hidup kita itu dipimpin Roh Kudus, tentunya kita akan sangat hati-hati mempergunakan waktu yang ada. Berapa banyak waktu yang ada, saudara, yang kita gunakan untuk pengenalan kita kepada Tuhan? Apakah 60 menit atau 15 menit kita punya waktu untuk Tuhan? Atau mungkin ada orang yang tidak punya waktu sama sekali bersekutu dengan Tuhan. Jadi mengapa pentingnya, saudara, pemakaian waktu? Karena waktu yang digunakan dengan baik berkaitan dengan fungsi pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Maksudnya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tentunya dia dapat memakai waktu itu sebaik-baiknya. Dia dapat memuji Tuhan, dia dapat menyembah Tuhan, dia dapat berdoa. Karena berdoa itu dalam segala waktu, dalam segala situasi, dimanapun dan kapanpun kita dapat bersekutu dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, mari hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Sebab tentunya kita dapat menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Ayatnya yang terakhir dalam 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang kedua, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Supaya waktu yang ada kita tidak gunakan hanya untuk kepentingan manusia semata, hanya untuk
kebutuhan kita semata, hanya untuk mencari nafkah, hanya untuk mengejar keinginan kita, hanya untuk mengejar hasil, hanya untuk mengejar kekayaan. Tetapi firman Allah berkata, waktu yang ada kita lakukan menurut kehendak Allah. Itulah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini dapat kembali mengingatkan kepada kita dan kembali juga menguatkan bahwa kita membutuhkan Roh Kudus. Sebab tanpa Roh Kudus menghadapi dunia yang semakin jahat ini kita tidak akan mampu. Roh Kudus sebagai pribadi yang hadir di dalam hidup kita, yang akan menguatkan kita. Meskipun dunia ini semakin hari semakin sulit, apalagi di tengah pandemi yang terjadi, tetapi kita tetap ada di dalam kekuatannya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas firman-Mu. Bagian yang pertama kami sudah dengarkan, bahwa ketika kami memahami pentingnya Roh Kudus itu dalam hidup ini, membuat kami semakin memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Waktu yang ada kami pergunakan bukan hanya untuk kepentingan diri kami, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena seluruh waktu kami hanya layak kami persembahkan untuk Tuhan. Memang umat-umat Tuhan, jemaat Tuhan, mereka harus bekerja, mereka harus mencari nafkah. Tetapi Tuhan, kami percaya mereka akan mampu memberikan waktu mereka untuk bersekutu dengan Tuhan, sehingga mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Tanamkanlah firman Tuhan dalam hidup kami semua, agar Tuhan setiap hari kami dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Walaupun kami tidak dapat bertemu bersama-sama di rumah Tuhan, tetapi melalui ibadah online ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Karena kami percaya Engkau tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Hadir, yang hadir di setiap keadaan situasi yang ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami tutup ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara yang kekasih, terutama jemaat Tuhan, Genuine Life Marisa. Saya mengajak setiap malam, beberapa hari ini kita mengajak keluarga masing-masing untuk mengambil waktu berdoa di rumah bersama-sama beribadah melalui ibadah online dan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Immanuel.